Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Rustandi saat ini sedang berada di sebuah kesempatan bersama sahabat saya, Mang Acil, dan saya akan menanyakan tentang beberapa hal ke Mang Acil terkait pendidikan yang baik bagi anak. Ya, Mang Acil. Kumaha sehat, Mang Acil? Alhamdulillah. Nih, saya mau nanya Mang Acil bahwa setelah 2 tahun anak-anak kita di masa pandemi belajar pakai gadget, dan kita tahu gadget itu tidak hanya menyajikan konten-konten positif, tetapi juga ada beberapa konten-konten negatif dalam tanda petik yang kecil ataupun besarnya pengaruhnya sangat signifikan bagi perkembangan anak. Kira-kira menurut Mang Acil dalam situasi seperti ini yang sudah hampir kembali normal, kita misalkan saya nih punya anak yang seharusnya memilih sekolah buat anak itu, ya sekolah seperti apa, Mang Acil? Ya. Saya kira lebih pas kita mengucapkan alhamdulillah ya, karena memang situasi hari ini sudah maju ke situasi yang lebih baik. Setidaknya kita bisa kumpul ngobrol bareng-bareng, dan anak-anak kita juga bisa sekolah lebih lebih nyaman buat mereka daripada harus berpandangan melalui media daring ya, media daring, handphone. Yang notabene pada saat itu saya seringkali mendapatkan keluhan dari ibu anak-anak capek, siang kerja, malam kerja gitu. Jadi tidak ada waktu istirahat kecuali anak-anak udah selesai. Iya. Itu satu hal. Yang kedua, saya juga pernah mendapatkan tawaran dari salah satu sekolah kaitan dengan konseling anak-anak, BP lah kalau bahasa kita dulu itu, bimbingan penyuluhan. Kemudian saya tanya, kira-kira apa masalah yang dihadapi oleh sekolah kaitan dengan kebiasaan anak-anak pasca pandemi. Dan ya, cukup menarik jawaban kepala sekolah itu adalah anak-anak sekolah itu nyaris semua punya akun TikTok. Dan itu tidak bisa dikontrol secara langsung baik oleh orang tua, terlebih oleh sekolah yang notabene jumlah gurunya cuma cukup sedikit. Anak-anak udah banyak yang memiliki akun medsos intinya begitu ya. Baik yang memiliki secara langsung media handphonenya ataupun menggunakan handphone orang lain atau ibunya atau saudaranya atau siapa saja lah. Tapi mereka punya akunnya sendiri, dan itu tidak teridentifikasi karena namanya bisa sembarangan. Gitu. Bisa apa saja namanya, bisa bukan nama saja. Aslinya. Ya, begitu betul. Nah, dan itu ditawarkan kepada saya, kira-kira bagaimana baiknya. Nah, kalau berbicara dengan bagaimana baiknya, saya kira jawaban itu sudah cukup lama ada di masyarakat kita. Sebelum ada sekolah-sekolah umum, Indonesia itu bahkan sebelum kemerdekaan sudah ada sekolah non formal. Yang kemudian berkembang menjadi lebih baik, dilembagakan menjadi namanya pesantren. Dan saya kira pesantren itu adalah tempat selayak-layaknya lembaga pendidikan hari ini untuk anak-anak kita. Terlebih kita memiliki cita-cita bahwa generasi kita itu harus lebih baik daripada sebelumnya. Iya, jadi menurut Mang Acil, kalau seandainya saya sekarang punya anak, maka pesantren adalah sebagai lembaga pendidikan pilihan utama bagi anak-anak. Tentu saja, tentu seperti itu. Karena pesantren itu tidak hanya melatih atau mendidik anak-anak dalam hal ilmu pengetahuan umum, tapi juga memberikan bimbingan moral, agama dan seterusnya. Di pesantren itu 24 jam begitu Bang Acil maksudnya. Saya juga banyak kolega di pesantren-pesantren, dan saya pun pernah ikut terjun secara langsung dengan lembaga-lembaga pesantren. Dan setelah saya geluti, memang cukup menjanjikan lah dalam konteks yang positif, bahwa pesantren itu mampu memantau bagaimana aktivitas anak-anak, karena memang mereka itu dipondokkan, tidak pergi pagi pulang siang atau itu pergi pagi pulang petang, nggak seperti itu juga, tetapi dipantau melalui kegiatan-kegiatan secara langsung. Dan itu ada tutornya, ada murobinya gitu istilahnya. Terima kasih Mang Acil bahwa hari ini Mang Acil sebagai orang tua telah mengalami
merasakan banyak kegundahan tentunya ketika pendidikan anak. Oleh sebab itu, maka kata Mang Acil dan juga menguatkan bagi saya bahwa kondisi hari ini dalam perkembangan zaman seperti ini, maka pesantren layaknya menjadi sebagai lembaga pendidikan pilihan utama bagi anak-anak kita. Kenapa? Karena pesantren memberikan bimbingan kepada anak-anak kita 24 jam. Oleh sebab itu, saya kira bukan menafikan lembaga pendidikan yang lain atau lembaga-lembaga formal yang sekolah-sekolah formal yang sudah ada, tetapi bagi siapapun, bagi kita sebagai orang tua di mana saja Anda berada, maka pilihan menyekolahkan anak ke pesantren adalah sebagai pilihan terbaik dan mudah-mudahan solutif bagi perkembangan hari ini. Begitu ya Pak Acil? Iya. Ya. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Untuk para orang tua yang punya cita-cita menyekolahkan anaknya kelak ya di perguruan tinggi umum, yang ingin menjadikan anak jadi dokter, jadi insinyur atau jadi apa saja. Iya, iya. Anak saya pun lulusan pesantren. Iya. Itu persisnya memang dari Muallimin. Hari ini sekarang kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Fakultasnya itu multimedia. Ya. Nah, multimedia. Jadi anak lulusan di pesantren juga bisa mengakses pendidikan umum, apalagi di karena multimedia. Pesantren bukan hanya pendidikan agama, pendidikan umum pun ada di sana lengkap. Iya. Ya, begitulah teman-teman sekalian bahwa apa yang dialami Mang Acil, bahwa sekolah ke pesantren anak-anak kita bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan yang umum, bahkan mengambil jurusan umum. Berarti anak dari pesantren memiliki kapasitas atau memiliki kemampuan untuk bersaing dengan teman-temannya yang berada di sekolah umum. Oleh sebab itu, mari kita sekolahkan anak kita ke pesantren dan jangan ragu, jangan khawatir bahwa pesantren selain memberikan pendidikan agama juga melatih santri-santrinya pendidikan berbasis umum. Terima kasih Mang Acil, semoga pertemuan ini juga menjawab kegundahan orang tua yang lain seperti saya, bahwa setelah ini anak kita mau dikemanakan. Karena sekolah sudah mulai buka, sekarang sudah masa penerimaan siswa baru. Pesan dari Mang Acil, apa bagi pemirsa yang dimana berada di seluruh Indonesia atau seluruh dunia barangkali? Silakan Mang Acil. Untuk seluruh orang tua, para wali yang hari ini masih gundah gulana, masih galau untuk menyekolahkan kemana, pesantren adalah tren pendidikan hari ini ya. Dan juga tren pendidikan untuk di masa depan ya. Terima kasih, semoga menjadi inspirasi buat Bapak Ibu di rumah. Dan terima kasih juga Mang Acil. Ayo semangat, kita tetap jaga kesehatan karena pandemi belum dinyatakan berakhir. Saya Hendy Rustandi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Mang Acil.